Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Sebelumnya gue minta maaf dulu atas gangguan IndiHome di tempat gue. Jadi itu butuh waktu dari siang sampai malam. Semalam tuh beres sekitar jam 8 setengah 9 malam lah. Karena itu tidak memungkinkan buat gue dubbing segala macem, ya akhirnya gue dapat libur 1 hari. Oke, ya yang buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, terus klik playlistnya. Di situ akan berurutan rapi session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode yang sebelumnya pernah gue upload. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran untuk memperebutkan Fury Wing Lotus Demon Flame, saat ini leluhur dari klan Hun yang bernama Hun Mo menunjukkan dirinya. Hun Misheng, kamu benar-benar telah mempermalukan nama Kepala Hall of Soul, ucap dari Hun Mo. Lalu Kepala Hall of Soul berkata, kamu harus berhenti menyalahkanku, ucap dari Kepala Hall of Soul, yaitu Hun Misheng. Gue jelasin dulu beberapa deh. Kalau Hun Mo itu leluhur dari klan Hun. Kalau misalkan Kepala Hall of Soul itu Hun Misheng. Antara Hall of Soul dengan klan Hun itu ada hubungan, bukan ada hubungan lagi bro. Jadi yang mendirikan Hall of Soul itu ternyata adalah klan Hun. Dan leluhur dari klan Hun itu Hun Mo. Kalau Kepala Hall of Soul-nya itu Hun Misheng ya. Oke, lanjut. Xiao Chen, tidak disangka kamu bisa bertahan sampai sekarang, ucap dari Hun Mo. Dia memandang Xiao Chen. Xiao Chen perlahan berjalan sambil memegang kampak besar berwarna merah darah. Lalu Xiao Chen berhenti. Dia melirik Hun Mo. Dia merasakan aura yang jauh lebih kuat dari Kepala Hall of Soul. Klan Xiao memang seseorang yang tidak akan tinggal diam dan tidak peduli bagaimanapun mereka dipukuli. Xiao Chen, kamu pantas diberi selamat karena masih hidup sampai sekarang, ucap seseorang pemuda yang berada di atas sapi. Kamu adalah penetua dari menara pil itu bukan? Pengembala sapi muda itu lalu tersenyum. Leluhur penetua pertama dari menara pil kecil segera berlutut, ucap dari penetua pertama dari menara pil kecil. Kamu mau kecil bukan? Tidak disangka kamu juga menjadi doseng. Gembala muda itu tersenyum kembali. Dia dengan lembut melambaikan tangan kecilnya pada penetua pertama, lalu dia mengangkatnya untuk berdiri. Sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Xiaoyan, berikan esensi api iblis itu kepadaku, ucap dari gembala kecil itu. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar itu. Orang tua ini telah berubah menjadi anak kecil. Ini aneh sekali, ucap dari Jian bergumam pelan di samping telinga Xiaoyan. Bukankah ini sesuatu yang paling kamu sukai waktu dulu? Tanya dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan melemparkan sebuah pilar cahaya hitam. Tubuh Hun Mo menghilang. Detik berikutnya dia muncul di dekat pilar dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Tetapi pemuda itu dengan aneh muncul di tempat di mana Hun Mo sebelumnya berada. Seolah-olah mereka telah bertukar posisi dalam sekejap. Penukaran tak terduga seperti itu telah menyebabkan semua orang merasa terkejut. Mereka bahkan tidak mendeteksi peralihan itu. Pergeseran tata ruang bintang 6 doseng. Anda benar-benar telah menembus bintang ke-6 dari kelas doseng ya, ucap dari Hun Mo. Pemuda itu lalu berkata, apakah kamu mau ini? Silahkan ambil kalau bisa. Pengembala sapi muda itu melemparkan pilar cahaya ke langit. Hun Mo terlihat gembira. Dia baru saja akan merebutnya, tetapi dia buru-buru menghentikan dirinya sendiri karena kalimat gembala sapi berikutnya. Fury Wing Lotus Demon Flame, kamu memang layak berada di peringkat 3 peringkat api surgawi. Kamu sengaja membiarkan dirimu sendiri disegel untuk melihat mereka bertarung. Kamu hanya ingin mengambil keuntungan dari pertempuran mereka, bukan? Kamu telah menyembunyikan dirimu sangat dalam. Tetapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Keluarlah, ucap dari gembala sapi tersebut. Sebelumnya,
si Purifying Lotus Demon Flame itu udah disegel kan, udah dapat sama si Xiaoyan. Kristalnya tuh udah didapat sama si Xiaoyan. Si pengembala sapi ini yang leluhurnya Menarapil, dia tahu kalau sebenarnya Purifying Lotus Demon Flame itu sengaja, seolah-olah dia tuh emang udah benar-benar bisa disegel di dalam kristal. Jadi pengen ngeliat pertempuran mereka-mereka nih yang ngerebutin dia. Padahal dia tahu sengaja gitu, biar yang lain udah pada kalah mati-mati, tetap pada akhirnya mereka akan terkurung di alam Purifying ini. Tapi penetua Menarapil tahu bahwa sebenarnya dia tuh bisa meloloskan diri. Oke, biar nggak bingung. Lanjut. Bagaimana mungkin, ucap dari Huayao dan beberapa ahli yang sebelumnya telah bekerja sama untuk menyegel Purifying Lotus Demon Flame. Apa sebenarnya ini? Ucap dari Xiaoyan yang kebingungan. Hahaha, omong kosong apa ini? Padahal terlepas dari seberapa kuat Purifying Lotus Demon Flame itu, pasti akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari formasi iblis penyegel Tianlou Clan Hun. Ucap dari kepala Hall of Soul. Leluhur Menarapil tidak memberikan penjelasan meskipun semua orang merasa kebingungan. Karena kamu tidak mau mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu untuk melakukannya. Ucap dari Leluhur Menarapil. Lalu dia menjentikan jarinya. Garis hitam tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Garis hitam itu membentuk ruangan hampa kemanapun ia lewat. Dan garis hitam itu bergegas menuju pilar cahaya hitam dengan secepat kilat. Dalam sekejap, itu hanya setengah kaki dari pilar cahaya. Tetapi esensi Purifying Lotus Demon Flame yang telah disegel bergetar hebat sebelum garis itu menghantamnya. Gelombang api melonjak ke segala arah saat pilar cahaya hitam meledak. Lalu kemudian api putih menyapu langit saat sosok terbentuk di atas lautan api ini. Itu adalah Purifying Lotus Demon Flame berjubah putih. Iblis tua, kamu telah merusak rencanaku lagi. Apa kamu mencoba mencari mati? Ucap dari Purifying Lotus Demon Flame. Orang ini benar-benar sengaja membiarkan dirinya disegel. Ucap dari Xiaoyan yang akhirnya paham. Jelas sangat mudah bagi Purifying Lotus Demon Flame untuk membuka segel sebelumnya. Dari sini orang-orang bisa menyimpulkan bahwa kata-kata leluhur dari Menarapil memang benar. Purifying Lotus Demon Flame ini telah membiarkan dirinya disegel untuk mencari keuntungan dari konflik mereka. Purifying Lotus Demon Flame, karaktermu sangat brutal. Jika kamu diizinkan memasuki daratan tengah, kamu pasti akan membuat kehancuran di sana. Karena hal itu, Santo Purifying Lotus Demon Flame memilih untuk menyegelmu ketika dia telah mencapai akhir dari hidupnya saat itu. Oleh karena itu, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini, bukan? Ucap dari leluhur Menarapil. Bajingan tua itu, aku menemaninya selama 1000 tahun. Setidaknya aku berusaha untuknya. Namun dia tidak peduli dengan ikatan kami. Dia benar-benar menyegelku. Akhirnya dia mendapatkan serangan balik dariku. Itu adalah pembalasannya. Selain itu, apakah aku bisa pergi dari sini atau tidak? Itu terserah kepadaku. Bukan kamu yang memutuskan. Meskipun kamu saat ini telah maju ke kelas Dosei bintang 6, itu masih belum cukup untuk menghentikanku. Ucap dari Purifying Lotus Demon Flame. Iblis tua, kamu harusnya bertarung sendirian jika kamu ingin menghadapinya di sini. Karena menurutku akan lebih mudah bagi Clan Hun untuk menangkapnya jika ia meninggalkan alam Demon Flame dan menuju ke daratan tengah. Ucap dari Unmo. Xiaoyan yang mendengar percakapan mereka, dia lalu berkata, "Penetua, apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Ucap dari Xiaoyan. "Itu tidak perlu. Untuk saat ini tidak ada di antara kalian yang bisa membantuku." Ucap leluhur Menarapil. Lalu leluhur Menarapil menembus lautan api dan muncul di depan Purifying Lotus Demon Flame. Segel yang dipasang oleh Santo Purifying Lotus Demon Flame tidak mudah untuk rusak. Meskipun kamu meminjam gelombang dunia untuk merobek alam Demon Flame ini, segel ini akan tetap berubah mengikuti penarikan arus dunia. Selama aku menunda sampai saat itu tiba, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Ucap leluhur Menarapil kepada Demon Flame.
Kalau begitu kita akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku saat ini, ucap Purifying Lotus Demon Flame. Kedua tangan Purifying Lotus Demon Flame tiba-tiba berubah menjadi api putih yang di sekitarnya dengan cepat kembali kepadanya dan berubah menjadi raksasa api setinggi 1000 kaki. Patung dewa Purifying Lotus Demon Flame, teriak dari Purifying Lotus Demon Flame mengeluarkan skillnya. Matilah kau hantu tua, ucap Purifying Lotus Demon Flame. Dia berdiri di atas kepala patung ini. Patung Purifying Lotus Demon Flame tiba-tiba mengangkat tinjunya dan mengarah ke arah leluhur Menara Pil. Sosok leluhur Menara Pil tetap tergantung di langit. Dia membuka mulutnya dan cahaya kemasan terang meletus darinya. Cahaya berubah menjadi tirai cahaya besar yang menutupi langit. Buar! Tinju raksasa patung itu dengan keras menabrak tirai cahaya. Angin kencang berhembus ke segala arah. Pil penghubungan langit, teriak leluhur Menara Pil. Lalu jarinya terangkat. Setetes darah hijau menembus keluar dari pori-porinya. Darah berwarna hijau ini dengan cepat melesat menuju sosok dewa Purifying Lotus Demon Flame. Saat ini lolos dari tubuh leluhur dan sekejap darah hijau itu telah berubah menjadi cahaya hijau setinggi 1000 kaki. Akhirnya cahaya itu menembak dada patung raksasa dengan secepat kilat. Setengah dari patung raksasa itu pun mencair karena serangan ini. Kemampuan iblis tua ini menjadi lebih menakutkan. Dia bahkan mampu melelehkan Purifying Lotus Demon Flame, ucap dari Hunmo dari kejauhan. Purifying Lotus Demon Flame menjadi marah setelah patung raksasanya rusak parah. Purifying Lotus Demon Flame lalu berkata, "Iblis tua, siapapun yang berani menghalangi pelarianku hari ini akan disempurnakan hidup-hidup olehku. Bentukmu yang sebenarnya adalah Pil. Aku ingin melihat kamu ketika berubah menjadi apa jika aku berhasil memurnikanmu lagi," ucap dari Purifying Lotus Demon Flame. "Arai kuno, langit pemurnian, muncullah," ucap dari Purifying Lotus Demon Flame. Lalu garis api muncul dan melesat jauh ke dalam dunia Demon Flame. Dan suara gemuruh yang keras terdengar. Setelah itu semua orang terkejut melihat barisan api setinggi 1000 kaki perlahan muncul di langit. Lautan magma yang tak berujung mulai bergejolak. Segera setelah susunan besar muncul di langit dan perlahan-lahan membentuk formasi api yang sangat besar. Iblis tua, kamu tidak menyangka bukan? Formasi penyegalan besar yang ditempatkan oleh Santo Purifying Lotus Demon Flame, sekarang aku bisa menggunakannya. Aku telah memahami semua misterinya selama beberapa ribu tahun ini. Siapa yang akan bisa melawanku di alam Purifying Lotus Demon Flame ini sekarang? Ucap dari Purifying Lotus Demon Flame. Arai kuno menutupi dunia perlahan berputar. Formasi menakutkan ini berkali-kali lebih kuat daripada formasi setan penyegelan Tianlo yang digunakan oleh kepala Hall of Soul sebelumnya. Jian dan yang lainnya menatap formasi besar itu. Satu di langit dan satu di bumi. Jika salah satu dari arai besar ini melepaskan sedikit energi, itu akan dengan mudah membunuh semua orang. Sementara itu semua orang merasakan keterkejutan karena perubahan mendadak ini. Xiaoyan tiba-tiba memegang dahinya. Gugusan cahaya misterius di dalam kepalanya tiba-tiba bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terbangun. Dia benar-benar mampu mengendalikan arai besar yang ditempatkan oleh Santo Purifying Lotus Demon, ucap dari Hunmo. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke terowongan spasial yang berputar perlahan yang agak jauh darinya. Itu adalah jalan menuju kembali ke daratan tengah. "Ayo cepat kita pergi dari sini," teriak dari Hunmo. Dia memimpin untuk bergegas menuju terowongan spasial itu. Arai besar ini telah dibuat oleh Santo Purifying Lotus Demon Flame. Jelas ini bukan tandingan siapapun yang ada di sini. Kepala kelompok Hall of Soul ragu-ragu sejenak setelah melihat Hunmo melarikan diri. Namun mereka hanya bisa mengikutinya walaupun sedikit enggan. Bahkan seseorang sekuat Hunmo pun menjadi bergetar dan terbirit-birit ketakutan. Dari kelihatannya suasana besar ini memang sangat menakutkan. Keputusan Hunmo untuk melarikan diri jelas menyebabkan banyak orang menjadi panik. Mereka semua akhirnya mengikutinya.
Meskipun godaan Purifying Lotus Demon Flame sangat menggiurkan, itu sama saja mereka mengantarkan nyawanya. Jauh lebih penting mereka untuk hidup saat ini. Sun-Er dan yang lainnya menyaksikan orang-orang ini melarikan diri. Lalu Sun-Er menoleh ke arah Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan berdiri di sana, memegangi kepalanya yang terasa sakit. "Kakak Xiaoyan, apa yang telah terjadi? Kita juga harus cepat pergi," ucap dari Sun-Er. Xiaoyan mengetupkan giginya. Pikirannya bergejolak. Kepalanya terasa sangat pusing. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana arai besar ini dibangun, dia bisa merasakan kekuatan pemusnah dari fluktuasi yang ada di sini. Jika kekuatannya itu menyebar, semua orang yang ada di sini akan segera berubah menjadi debu. Sudah terlambat untuk mencoba pergi sekarang. Aku akan memurnikan semua orang yang ada di sini untuk menjadi budak apiku, ucap dari Purifying Lotus Demon Flame. Jarinya menunjuk ke arah terowongan spasial dan pilar magma putih melesat keluar dari susunan besar di bawah. Magma putih itu menghantam terowongan dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Purifying Lotus Demon Flame ini tidak ingin membiarkan mereka pergi. "Apa yang harus kita lakukan?" ucap dari kepala Hall of Soul. "Aku sudah tidak tahu lagi." Alam Demon Flame ini dibangun oleh Santo Purifying Lotus Demon Flame. Dia adalah seseorang dengan tingkat paling dekat dengan kelas Doudi selama era itu. Tidak seorang pun saat ini di benua kita akan bisa dengan paksa datang atau pergi ke alam yang dia ciptakan tanpa melewati terowongan ini, ucap dari Hunmo. "Apakah kita akan mati di sini?" ucap dari wakil kepala Hall of Soul. Lalu Hunmo menoleh ke arah leluhur Menara Pil. "Bagaimana kalau kita tidak bekerja sama saja? Saat ini dia mengendalikan formasi arai kuno langit pemurnian. Jelas kamu tidak akan mampu melawannya jika hanya seorang diri. Formasi arai kuno langit pemurnian dibagi menjadi langit dan bumi. Aku akan berusaha dengan arai langit. Arai bumi akan kuserahkan kepadamu," ucap dari Hunmo kepada leluhur Menara Pil. Leluhur Menara Pil lalu menjawab. "Baiklah," ucap dari leluhur Menara Pil. "Xiao Chen, gadis kecil naga violet kuno, Gunan Hai, kalian semua akan membantu mengatasi susunan langit," ucap dari Hunmo. "Baiklah," semua orang menjawab tanpa pikir panjang. Upaya yang percuma. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku akan tetap tertangkap di tempat ini selama ribuan tahun jika formasi arai yang dia tempatkan ini bisa dihancurkan oleh kalian yang lemah itu? Ucap Purifying Lotus Demon Flame. Lalu dia mengubah segel tangannya. Formasi arai besar itu yang menutupi langit dan bumi bergemuruh dan perlahan berputar seperti cakram. Energi alam menjadi sangat liar dan ganas. Arai besar ini belum melepaskan serangan apapun, tetapi beberapa orang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Banyak orang yang sudah memuntahkan darah cuman karena gelombang kecilnya saja. Arai kuno langit pemurnian sempurnakan semuanya menjadi budak api, teriak dari Purifying Lotus Demon Flame. Api putih mengejolak keluar dari tubuhnya ke segala arah dan kemudian dituangkan ke dalam arai besar ini. Buar! Lingkaran cahaya putih melingkar dengan cepat dan berkumpul di tepi arai besar. Akhirnya itu berkumpul menjadi pilar putih setinggi 1000 kaki. Bagian dalam pilar cahaya dipenuhi dengan energi destruktif. Purifying Lotus Demon Flame mengarahkan jarinya ke bawah. Arai langit dan bumi bergetar hebat dan dua pilar cahaya putih melesat seperti air yang meluncur. Target pilar cahaya itu adalah leluhur Menara Pil dan Hunmo. Saat serangan dari Purifying Lotus Demon Flame semakin dekat, semua ekspresi yang sangat serius terpancar dari orang-orang di sana. Leluhur Menara Pil pun berteriak, "Ayo kita serang bersama-sama," ucap leluhur Menara Pil. Setetes darah setengah hijau dan setengah emas keluar dari jarinya. Dalam sekejap mata itu tumbuh menjadi besar. Fluktuasi energi yang dahsyat menyebar darinya. Xiao Chen dan yang lainnya juga melepaskan doki yang kuat. Hunmo dan yang lainnya di bawah juga mengeluarkan semua kemampuan mereka saat ini. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan dengan kejam menyerbu ke arah pilar cahaya. Buar, 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 buar. Tabrakan itu hanya berlangsung sesaat. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh alam Demon Flame.
Wilayah laut magma di bawah telah membentuk lubang dalam yang berukuran jutaan kaki. Perlawanan yang keras kepala teriak dari Fury King Lotus Demon Flame. Kedua tangannya ditekan. Serangan semua orang yang dengan keras memblokir gelombang arai mengeluarkan ledakan. Semuanya menjadi hancur. Setelah penghalang hancur, kedua pilar cahaya mulai terbang di langit. Satu mengejar leluhur Menara Pil dan yang satunya mengejar Hunmo. Buar. Apakah kalian pikir kamu bisa menghancurkanku? Aku adalah objek ilahi dan akan dilindungi oleh dunia. Ucap Fury King Lotus Demon Flame. Dia merasa akhirnya bisa melarikan diri setelah ribuan tahun disegel. Dia menjadi cukup bersemangat dan bahagia sekarang. Namun kebahagiaannya ini tidak berlanjut lama. Dia menundukkan kepalanya. Matanya terkejut saat dia mengamati titik di mana serangannya mendarat. Dia merasakan banyak aura di tempat itu. Kalian semua ternyata masih hidup. Bagaimana mungkin? Ucap dari Fury King Lotus Demon Flame. Api putih di langit perlahan meredup. Lingkaran cahaya samar muncul di depan mata Fury King Lotus Demon Flame. Setelah nyala api putih menghilang, Xiaoyan berada di tengah lingkaran cahaya ini. Leluhur Menara Pil, Hunmo, dan semua orang tampak tidak menderita luka yang serius. Pada saat ini tidak hanya Fury King Lotus Demon Flame yang tercengang. Bahkan leluhur Menara Pil dan yang lainnya kebingungan ketika mereka melihat lingkaran cahaya di sekitar mereka. Lingkaran cahaya ini mungkin tampak lemah, tetapi mampu memblokir serangan yang dapat menghancurkan Doseng bintang 6 sekalipun. Cahaya apa ini? Ucap dari mereka. Semua orang saling bertukar pandangan. Jelas tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Dan tidak ada yang mungkin bisa mengeluarkan skill seperti ini di antara mereka. Kakak Xiaoyan, Sun Er tiba-tiba berseru saat semua orang merasa kebingungan. Semua mata menoleh ke arah Xiaoyan yang tampaknya tidak sadarkan diri. Tetapi tubuhnya memancarkan cahaya yang redup. Cahaya ini perlahan berkumpul di permukaan tubuhnya. Akhirnya cahaya itu berubah menjadi sosok manusia yang agak ilusi. Fury King Lotus Demon Flame. Semua orang sangat terkejut ketika melihat sosok ilusi ini muncul. Dan penampilan orang ini benar-benar mirip dengan Fury King Lotus Demon Flame di langit. Tidak. Ini bukan Fury King Lotus Demon Flame. Itu adalah Santo Fury King Lotus Demon Flame. Teriak dari leluhur dari Menara Pil. Semua orang merasa terkejut setelah mendengar ucapan dari leluhur Menara Pil. Mengapa ahli pamungkas ini yang dikabarkan telah meninggal ribuan tahun yang lalu tiba-tiba muncul di Xiaoyan? Xiaoyan yang matanya tertutup rapat tiba-tiba gemetar saat semua orang merasa keterkejutannya. Kedua matanya perlahan terbuka. Tapi matanya yang hitam pekat telah berubah menjadi putih. Matanya perlahan memandang semua orang yang ada di sana. Dan semua orang pun merasakan keinginan untuk menyembah dia. Bahkan seseorang ahli terkuat Hunmo pun merasakannya. Seolah-olah dia ingin berlutut di depan Xiaoyan. Santo Fury King Lotus Demon Flame adalah seorang ahli yang dikenal paling mendekati kelas Doldi saat itu. Siapa sangka dia akan muncul lagi dalam keadaan seperti ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Nah kemarin gua ucapin banget mohon maaf banget buat kalian yang nunggu konten gua kemarin. Dan bukan keinginan gua, ternyata Speedy-nya itu mengalami gangguan karena ada pemasangan atau enggak tahu ada yang main layangan terkena ke fiber optiknya. Jadi itu menyebabkan gangguan ke gua dan nggak connect. Sedangkan kalau gua upload lewat GSM, lewat jaringan provider kartu, itu di sini nggak ada sinyal, jelek banget. Buat ngupload 1 GB itu lama banget. Dan ya akhirnya gue mutusin untuk nunggu sampai Speedy-nya tuh jalan lagi. Dan kebetulan ada konfirmasi dari teknisi itu sekitar jam 10 pagi, tapi mereka datang ke sini jam 11 sampai jam 12. Jam 12 siang pas panas-panasnya, tahu jam 1 lah pas panas-panasnya banget. Gua kira bakalan sebentar, ternyata itu makan waktu sampai jam 8 malam kurang lebih.
Jadi akhirnya gue libur, tapi gue nggak libur sih, gue tetap bantu-bantu mereka beginilah ya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian, dan gue bakalan terus lanjut upload sekarang ya. Dan karena kemarin pusing banget nih di chapter ini, dan sekarang gue udah ngerasa ini cukup lah untuk kalian ya, untuk mencernanya lebih mudah lagi. Terima kasih banyak buat dukungan kalian, dan sampai jumpa. Assalamualaikum, dadah.